Kamu tahu nggak, ada penyakit diam-diam tumbuh di dalam rahim wanita tanpa disadari. Dan baru terasa saat tubuh mulai bicara lewat rasa sakit, haid berlebihan, atau perut yang tiba-tiba membuncit padahal kamu nggak hamil. Itulah yang disebut miom. Banyak wanita menyepelekan gejalanya karena terasa ringan di awal. Tapi miom bukan sekadar benjolan biasa. Ia adalah pertumbuhan jaringan otot rahim yang bisa membesar, menekan kandung kemih, bahkan membuat wanita sulit hamil. Biasanya miom muncul di usia 30-an hingga 40-an, saat kadar hormon estrogen dan progesteron aktif memengaruhi jaringan rahim. Tapi jangan salah, sekarang semakin banyak wanita muda yang juga mengalami miom karena stres, gaya hidup tidak sehat, dan makanan tinggi hormon sintetis. Aku sering dengar cerita dari wanita yang bilang, awalnya cuma haid banyak, lama-lama perut bagian bawah terasa penuh dan berat. Lalu setelah diperiksa, ternyata ada benjolan di rahim sebesar telur, bahkan ada yang sampai sebesar bola kecil. Dan saat itu baru sadar, tubuh sudah lama memberi sinyal tapi tak pernah didengar. Gejalanya bisa beragam. Ada yang merasa nyeri di perut bagian bawah setiap kali datang bulan. Ada yang cepat lelah karena kehilangan banyak darah dan akhirnya anemia. Ada juga yang merasa ingin sering buang air kecil karena tekanan dari miom yang menekan kandung kemih. Tapi ada pula yang sama sekali tidak merasa apa-apa, hingga miomnya tumbuh besar diam-diam. Itulah yang membuatnya berbahaya, karena tidak selalu terlihat, tapi bekerja pelan dari dalam. Namun, yang menenangkan adalah miom bukan kanker. Ia bersifat jinak, dan dalam banyak kasus bisa menyusut dengan perubahan pola hidup dan ramuan herbal alami. Beberapa penelitian dan pengalaman pengobatan tradisional menunjukkan bahwa tubuh wanita punya kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan dirinya kembali, asal diberi dukungan yang tepat. Salah satu ramuan unik yang jarang diketahui adalah air rebusan kulit manggis kering dan daun tapak liman. Kulit manggis mengandung xanthan, antioksidan kuat yang mampu menekan pertumbuhan sel abnormal di rahim. Sedangkan tapak liman membantu memperbaiki sirkulasi darah ke organ reproduksi, menurunkan peradangan, dan menyeimbangkan hormon wanita. Ramuan kedua yang luar biasa adalah campuran daun sambiloto dan madu hutan murni. Rasanya memang pahit, tapi justru di situ letak kekuatannya. Sambiloto menurunkan kadar estrogen berlebih, salah satu pemicu utama pertumbuhan miom. Madu hutan membantu memulihkan energi dan menjaga kekuatan rahim. Dan ramuan ketiga yang jarang sekali orang tahu adalah rebusan bunga kenanga dan biji adas. Kombinasi ini membantu menenangkan sistem saraf, menstabilkan hormon, serta memperlancar sirkulasi darah di area panggul. Bunga kenanga juga dikenal dalam pengobatan tradisional Nusantara sebagai simbol penyembuh wanita. Lembut tapi kuat. Kalau kamu sedang berjuang dengan miom, jangan takut. Tubuhmu bukan musuh. Ia hanya butuh dipahami dan diberi waktu untuk pulih. Mulailah dengan mendengar sinyal-sinyalnya. Perhatikan pola haid, rasa nyeri, dan perubahan bentuk perut. Hindari makanan tinggi lemak jenuh, daging olahan, dan produk berbasis hormon sintetis. Gantilah dengan sayuran hijau, biji-bijian, buah kaya antioksidan, serta ramuan herbal yang menutrisi rahim. Dan yang paling penting, jangan abaikan stres. Karena pikiran yang terus tegang bisa membuat hormon dalam tubuhmu kacau. Meditasi ringan, doa, atau bahkan sekadar duduk di bawah matahari pagi, bisa menjadi terapi sederhana untuk menenangkan jiwa dan menyeimbangkan hormon. Miom bukan akhir dari segalanya. Banyak wanita berhasil pulih, bahkan melahirkan anak setelah bertahun-tahun divonis sulit hamil. Semua karena mereka mau memahami tubuhnya, memberi kesempatan untuk sembuh secara alami, dan tidak menyerah. Jadi kalau kamu sekarang sedang dalam posisi itu, ingatlah, tubuhmu selalu punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Percayalah pada proses, dan dukunglah dengan ramuan alam yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Karena alam, bila kau dengarkan dengan sabar, selalu punya cara untuk menyembuhkan. Disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi, bukan pengganti diagnosis atau pengobatan medis. Jika kamu punya keluhan serius atau miom besar, sebaiknya tetap konsultasikan dengan dokter untuk pemeriksaan lanjutan.